nantinya kalau saya memiliki anak, kalau beda agama ya, intinya anak itu akan bingung. Orang tua itu tidak bisa menahan saya untuk memeluk Islam. Baru saya kayak dikucilkan di dalam majelis karena kita belum tahu ngaji kan. Sama dengan ibu-ibu yang lain sudah di Al-Quran. Tantangan saya itu bukan pada orang non-muslim. Tantangan yang saya hadapi ini justru terhadap sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat muslim semua. Ketika dunia digapai, belum tentu akhirat diraih. Sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Islam adalah agama yang paling sempurna. Salah satu kisah dari saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, mari kita simak kisahnya. Pertama itu hidayah lewat perkawinan. Mungkin yang lain lewat ilmu, lewat teman, tapi saya mendapat hidayah ini lewat perkawinan. Awal mula saya itu mungkin karena asumsi saya, nantinya kalau saya memiliki anak, kalau beda agama ya, intinya anak itu akan bingung. Maka mungkin pertama saya masuk itu dalam keadaan terpaksa, karena saya belum mengenal Islam secara kafah. Kemudian saya bicara dengan suami saya tentang Islam, karena mungkin saya tidak terlalu banyak mendapat ilmu Islam itu lewat suami karena dia bekerja. Saya juga tidak bisa banyak mengganggu kan aktivis dari suami untuk cari nafkah. Kebetulan karena keingintahuan saya tentang Islam, maka pada waktu itu saya niatkan untuk sudah merubah tangga. Alhamdulillah diberikan ridho oleh orang tua dan kami menikah di Gorontalo. Pada waktu itu, alhamdulillah keluarga besar mama papa satu bus itu menghadiri pernikahan saya. Alhamdulillah duduk juga di pelaminan dengan saya. Jadi memang kekecewaan kedua orang tua terhadap anak yang notabene sudah memeluk agama selain daripada agama sebelumnya. Memang kekecewaan orang tua itu ada untuk kami, tapi apa daya, orang tua katanya tidak bisa tidak bisa secara orang tua mendidik bukan istilah menghentikan keinginan dari anak, karena ini bentuk perkawinan ya. Jadi karena kemauan saya, maka mungkin sayangnya juga orang tua terhadap saya, dan kemudian adik dari papa juga yang kerja di Kejaksaan Tinggi Manado juga sudah memeluk muslim. Dan adik dari oma saya di bapak juga sudah muslim dan sudah naik haji gitu. Jadi hubungan baik antara orang tua dengan keluarga adiknya dan tantenya itu baik. Setiap Natal mereka datang dari Palu ke kampung halaman. Baru tante saya juga dari Mapanget sana, dia tinggal di Peru Mapanget dulu, datang. Jadi silaturahim antara toleransinya itu baik antara orang tua, adik, kakak. Jadi di situ juga mungkin orang tua saya melihat yang mana orang tua itu tidak bisa menahan saya untuk memeluk Islam. Karena sudah ada contoh adiknya itu yang rumah tangganya baik, padahal pada waktu itu maaf banyak suaminya itu tidak ada pekerjaan tetap, hanya karyawan di Jumbo. Sedangkan posisinya dia itu adalah kerja di Kejaksaan Tinggi Manado. Tapi itulah cinta ya. Dipersatukan Allah mungkin lewat pernikahan untuk memeluk Islam. Alhamdulillah sampai mati tante saya itu dalam keadaan muslim. Kemudian saya juga terinspirasi dari beliau. Tapi waktu dia meninggal itu, saya itu belum kawin. Saya belum kawin waktu tante saya meninggal, adik dari bapak. Jadi kalau
ada Natal apa Lebaran di sana, kami semua satu keluarga hadir. Iya. Kami yang bikin masakan Manado di sana, Masya di Allah. rumahnya tante pada waktu itu. Jadi hampir sebagian keluarga yang ada di kampung hadir di rumahnya untuk merayakan hari Lebaran. Kemudian setelah saya kawin di Gorontalo, Ustadz. Jadi saya dengan suami itu bertemu kebetulan kerja di Indofood sini. Ketemu di sini, Bapak orang Gorontalo, kebetulan saya berdomisili di Bitung. Kemudian kami kawin di Gorontalo. Setelah itu, setelah kawin kami balik lagi ke sini. Saya belajar Islam seperti yang saya katakan tadi, hurufnya itu Al-Quran. Kalau saya ndak bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi, mungkin kan ndak guna saya itu untuk memeluk Islam. Tapi itulah hidayah. Saya dipertemukan saudara tetangga untuk ikut majelis taklim ibu-ibu di satu masjid. Kebetulan saya tinggal di kontrakan. Saya ikut, waktu itu ada ustadz yang membimbing kami untuk belajar Al-Quran, dalam arti Iqra. Waktu itu dia setiap minggu dia titipkan saya satu huruf untuk dibuat PR. Baru minggu berikutnya itu ditanya lagi apakah saya itu umpamanya dari alif bata. Jadi kalau berikut sa. Jadi ketambahan terus setiap minggu saya ketambahan terus huruf dari ustadz. Alhamdulillah sampai 30 pertemuan, 30 minggu. Alhamdulillah saya sudah bisa menghafal huruf hijaiyah ini. Alhamdulillah. Di situ saya termotivasi untuk suka belajar gitu. Ya, itulah hidayah. Dari situ saya waktu itu kan dengar-dengar handphone ini masih handphone dulu-dulu ini ya Mas. Bapak putar-putar itu. Jadi untuk Al-Fatihahnya, 3 Qul itu, Al-Ikhlas, semua. Kenapa saya sudah hafal? Kadang saya setelah saya hafal, saya bingung. Kenapa saya hafal? Kayak enggak sadar gitu, kenapa saya hafal ya? Ya Alhamdulillah bertahap-bertahap saya lebih cinta ikut majelis taklim gitu Ustadz. Setelah berjalannya waktu, saya sudah belajar Iqra 1, naik Iqra 2. Kemudian saya ambil rumah ini gitu. Dulu masih kontrakan ya. Saya ambil rumah sini, saya bergabung dengan majelis di situ. Masjid yang di bawah. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah padamu semua, yaitu Allah yang memiliki keajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Ia agar kamu mendapat petunjuk. Surat Al-A'raf 158. Baru saya dikucilkan di dalam majelis karena kita belum tahu ngaji kan. Sama dengan ibu-ibu yang lain sudah di Al-Quran. Kadang saya dibilang, ngoni ini bahasa Manado ya Ustadz. Istilah kamu ini sama dengan mu'alaf, buta huruf Al-Quran. Saya pulang ke rumah sini nangis. Ya Allah. Saya bilang sama bapak, Pak, kan saya dengan bapak panggil adik sama kakak. Kak, saya dibilang buta huruf Al-Quran, sedangkan saya tahu itu, saya tahu membaca. Bapak baru sampai saya itu sudah tidak suka lagi ikut majelis waktu itu karena intinya kayak dikucilkan gitu. Tapi itu semangat juga buat saya, alhamdulillah, motivasi. Kenapa orang lain bisa, kok saya tidak bisa? Jadi saya di rumah ngaji, belajar. Sampai saya ketemu satu komunitas mu'alaf. Setelah saya berjalannya waktu di sini, saya diangkat jadi ketua majelis taklim. Masya Allah. Di masjid sini, yang dibawa sini, Persop.
Di situ saya diundang kita kalau kegiatan BKMT, BKMM ke masjid-masjid, saya tanya-tanya, kamu mau alaf? Iyo, torang mau belajar di mana? Katanya, itu orang nggak ada wadah. Saya observasi terus di tiap-tiap masjid yang saya tanya imamnya, saya tanya DKM-nya, BTM-nya. Mereka tidak ada ruang khusus untuk membina mu'alaf. Maka timbul saya punya saya punya motivasi untuk membuat satu komunitas mu'alaf di Kota Bitung. Nah, kemudian lewat wadah ini saya karena sudah ada teman-teman di tiap majelis, saya rangkul mereka itu untuk buat wadah ini dengan nama Majelis Mu'alaf Bitung pada waktu itu dari 2009 kalau tidak salah. Kebetulan saya sudah menjadi ketua majelis taklimah di masjid sini. Jadi kan gerakan saya itu untuk majelis yang lain kan sudah banyak teman-teman. Jadi mereka yang merengkom, bikin-bikin sampai kita buat wadah itu. Berjalannya waktu terinspirasi karena kita sudah banyak, sudah ada di Mitra teman, di Manado, di Sangihe. Mendingan kita buat yayasan aja. Saya termotivasi, saya sharing dengan ustadz-ustadz yang sudah punya ilmu yang lebih baik lagi dari kami. Saya tanya-tanya, alhamdulillah sampai ke tahap ini, supaya saya bilang kalau kita cuma dalam bentuk majelis kita tidak punya payung hukum. Tapi kalau kita mendaftarkan untuk bikin akta notaris, kita sudah punya payung hukum. Jadi kita ini istilah motor itu kita tidak bisa dikena tilang lagi. Istilah seperti itu, legalitas resmi sudah punya. Kebetulan saya punya rumah kecil, kita buatkan dakwah di situ. Sampai sekarang berjalannya, sampai kita sudah punya teman-teman di cabang-cabang dan kota-kota yang lain. Alhamdulillah. Sampai ketemu dengan Ustadz juga mungkin lewat wadah ini. Kalau tidak ada wadah ini, pasti Ustadz tidak akan lirik kami kan. Kemarin kami sudah kerjasama dengan Isa bin Maryam. Apa itu, untuk Yayasan Lembaga. Isa bin Maryam. Yayasan mu'alaf juga? Iya. Oh. Dia Ustaz Janevinan Lohi, mantan pendeta. Di mana itu, Bu? Jakarta. Oh, di Jakarta. Ini nanti insya Allah pada bulan Januari kita kerjasama juga dengan IDT Malaysia, Brother Lim. Brother Lim akan membuat dengan Ustaz Janevi akan membuat satu pelatihan dai-daiyah yang akan dibuat di Makassar ini dari 10 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 20, 10 hari ya. Kebetulan kita ada beberapa yang lulus sampai tahap kedua di seleksi. Mungkin kalau saya, makanan saya insya Allah mau ikut untuk 10 hari. Jadi kemarin juga kolaborasi dengan Brother Lim, Ustaz Janevi, orang ada roadshow dakwah di sini. Jadi orang ada keliling Manado Bitung kemarin berapa titik. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itu sedikit perjalanan dengan IBBK juga, termasuk Ustadz Haris juga rekom ke saya. Padahal dulu juga kami sudah pernah ikut buat di Lembe. Masya Allah. Ya seperti itu dakwah saya. Mungkin panjang lebar itu perjalanan dan masalah yang terjadi di lapangan Ustadz, mungkin Ustadz sudah paham. Tantangan saya itu bukan pada orang non-muslim. Nah, kok gitu? Tantangan yang saya hadapi ini justru terhadap sesama muslim. Kadang saya membuat satu kegiatan, kadang ditentang oleh kemasjidan. Nggak tahu apa alasannya. Sampai ini saya bikin rumah saya ini dijadikan tempat dakwah agar supaya sudah nggak terlalu saya itu mencari masjid untuk kalau untuk kapasitas 50 orang untuk tempat ini masih bisa, saya pikir masih bisa. Karena begini, terlalu banyak kriteria yang harus orang penuhi untuk membuat satu surat ke mereka, lama-lama mereka respon, nggak tahu apa alasannya gitu. Itu yang pertama. Kedua, alhamdulillah kemarin 3 tahun yang lalu saya mendapat wakaf dari salah satu pewakif itu, tanah di bawah situ, untuk dijadikan masjid. Di Bitung susah buat masjid, Ustadz. Oh, gitu? Susah sekali. Kemarin kan dia mau bikin masjid di muka Estada. Alhamdulillah,
saya sebagai penanggung jawab ketua panitia pendirian masjid, tidak ada TPQ, tidak ada musolanya, langsung masjid. Sudah berdiri. Di mana, Bu? Di bawah situ, namanya dekat Masjid sini. Ar-Rahman. Itu di dekat rumah tinggal saya di sebelah. Rumah saya yang tempat tinggal kan tidak terlalu jauh dari sini. Kan sebelah sini kan belakangnya kan gereja kan ya? Besar. Kalau ini gereja Pantai Costa. Ya, Costa. Kalau Gemim di sana. Ini banyak gereja. Nah, Banyak iya, makanya. aliran-alirannya Iya, makanya. gitu. Dan kita sebagai umat muslim kalau mau bikin masjid itu banyak administrasinya yang harus orang penuhi kan. Kalau 60. kalau bikin gereja sama juga. Tidak, mereka tidak. suka-suka mereka mau bikin itu karena itu menjadi salah satu yang saya sampaikan dulu di pemerintah terhadap itu, karena saya paham kan untuk pemberi kalau orang itu dipersulit. Karena bersyukur alhamdulillah saya tahu jalurnya. Maka kemarin ada kurang lebih 100 lebih pernyataan untuk menentang pendirian gereja masjid kita. 100 sekian ada datanya di saya. yang menentang. Iya. Itu perorangan. Iya, individu Tanda tangan. yang tinggal di seputaran masjid yang akan Ya orang Allah. bangun. Alasannya kenapa mereka? Nggak tahu. Cuma alasannya mereka nggak suka ada masjid di situ. Oh, alasannya nggak Tetapi suka aja. secara kita lihat umat muslim di situ sudah memenuhi syarat untuk membuat masjid. Secara administrasi. Iya, Oke. seperti itu. Maka saya kumpul umat muslim kakak apa semua untuk memperkuat pembuatan masjid. Alhamdulillah 160 sekian kita ketemu di kecamatan kelurahan berdebat loh dengan pendeta-pendeta. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Panggil laki-laki tidak ada yang mau ikut. Berarti ibu-ibu semua ini. Yang saya ambil cuma komunitas pengajian Al-Ikhlas yang saya bina. Yang ikut dengan saya ibu-ibu semua. Untuk diskusi itu. Untuk melawan mereka. Pada waktu di kecamatan sama kelurahan. Bapak-bapak tidak ikut. Setelah masjid jadi, mereka semua yang ngatur, mereka yang orang sendiri dikucilkan. Tapi tidak apa, Nggak saya apa. bilang tugas saya sudah selesai. Silakan kalian melanjutkan silakan. dakwah saya. Tujuan saya bukan menguasai masjid ini. Tujuan saya ini buat masjid untuk kita semua punya tempat ibadah. Gitu, karena saya bilang ini semua perjalanan dakwah ini karena Allah, bukan karena saya. Kalau tidak ada kekuatan Iya, dari Allah, betul. saya tidak bisa jadi. Betul. Sulit sekali Ustadz sampai membuat masjid di Kota Bitung. Allahu Akbar. Saya ditentang oleh pendeta. Berapa Karena- pendeta, Bu? 4. Empat Karena pendeta. masjid yang akan orang buat itu di tengah-tengah gereja. Ini gereja, di belakang sebelah ini gereja. Kita buat di tengah-tengah. Emang sengaja buat di situ atau gimana? Memang pas waktu itu sudah sekitar 10 kali pindah-pindah lokasinya. Oh. Karena ditentang oleh orang sebelah. Oh. Terutama orang kita yang memprovokasi mereka karena mungkin mereka tidak suka itu masjid yang ada di dekat ini, mungkin jamaahnya mau lari ke kita. Kok gitu ya? Ya itu yang terjadi tantangan kepada saya, tapi saya tidak pernah mundur Ustadz, karena saya pikir melaksanakan dakwah ini itu ujian kita untuk tetap istiqomah. Sampai saya bilang, saya ini mantan mu'alaf loh, kenapa kamu ini nggak malu? Saya sempat buang suara seperti itu kepada mereka, tapi mungkin tidak nyampe pola pikir mereka, SDM Bisa mereka, jadi, toh? Karena kita kan berbeda-beda, orang punya legalitas akademis kan, maka untuk itu saya bilang nggak perlu kita paksakan argumen kita dengan mereka, nanti kan kita akan bentrok, orang yang sebelah tepuk tangan gitu. Betul. Maka alhamdulillah sekarang sudah berjalan bagus, sudah selesai cuma 1 tahun. Oh, urusan itu. Enggak, masjidnya setelah sudah ada peletakan batu pertama dari wali kota, sudah saya laksanakan semua, sudah selesai. Cuma dalam waktu jangka 1 tahun masjid sudah selesai berdiri. Oh, pembangunannya. Iya, Tapi kalau pengurusan itunya, sudah. perizinannya? Tetapi sayangnya sampai sekarang ini si pewakaf rupanya tidak ikhlas memberikan itu. Padahal surat wakafnya sudah diserahkan ke saya. Terus gimana itu? Wallahu alam. Karena sudah ada pengurus BTM-nya, itu suka datang ke saya sih. Tapi saya bilang kalian saja yang ngurus. Oh, Karena saya sudah, maksudnya saya punya tugas. tugas lain lagi yang saya akan kerjakan. Yang penting tugas saya di situ sudah selesai. Masya Allah. Kalau umpamanya mereka akan panggil saya untuk urus ini ya monggo. Atau untuk memperkuat yang mana ini oke, saya bantu. Tapi untuk tetap menetap di tempat Rasulullah aja kan
hijrah. Hmm. Kalau di tempat itu sudah tidak nyaman kan? Gitu juga kita kan? Ngapain kita mau bertahan? Iya, iya. Gitu. Tapi Bu, kalau boleh tahu, waktu itu pas diskusi dengan pendeta dan yang lainnya itu, di mana, di kecamatan ya? Iya, kecamatan Kecamatan sama kelurahan. Di kelurahan itu, apa namanya, situasi kondisinya gimana? Apakah saling serang atau gimana, Bu? Iya, saling adu argumentasi. Nah, gimana argumentasinya tuh? Yang mana si pendeta itu berbelit-belit untuk dengan niat itu diusahakan agar supaya masjid ini tidak jadi dibangun. Tapi saya tidak tahu kekuatan apa yang membuat saya itu berani. Kemudian saya berdiri, saya tunjuk sama dia, dia duduk. Ngomong Saya apa juga Ibu? nggak tahu. Ibu ngomong apa? Saya cuma istilah ya Bismillah, Al-Fatihah, ya minta kekuatan Allah. Cuma saya tunjuk dia. Oh, nggak ngomong apa-apa. Saya bilang nanti masjid kami itu dibuat di sebelah gereja kamu. Saya bilang nggak tahu, itu hanya suara kekuatan hati aja gitu. Iya, iya, iya. Dia diam, baru dia duduk. Alhamdulillah orang Nasrani yang ikut mereka itu mereka dukung saya. Oh, gitu. Iya, saya nggak tahu itu kekuatan. Ya itu keindahan Islam sampai sekarang itu saya cari. Luar biasa. Salah satu itu yang saya dapati 3 tahun lalu itu yang ngurus masjid ini. Akhirnya pendeta itu kalah gitu maksudnya. Iya, Di perdebatan sampai itu. sekarang waktu kemarin saya setelah mereka sudah, kan itu awal Desember, kemudian setelah itu saya berkunjung ke rumah-rumah pendeta untuk kasih sedekah THR di sini. Oh. Dibilang kan untuk bentuk silaturahim Iya, 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 iya. dari kami keluarga. Sudah saya antar sedekah uang. Baru saya ke sekolah waktu itu saya ngajar. Waktu itu kan saya masih ngajar. Saya pulang, bapak bilang, Dek, itu si pendeta datang lagi ke rumah saya di sana. Kenapa? Uangnya dibalikkan, katanya ditambahkan aja untuk beli semen untuk pembuatan masjid. Gitu. Tengok, alhamdulillah. Dan Begitu ya. alhamdulillah orang yang mendukung saya itu orang-orang Alhamdulillah. Kristen. Yang paling mendukung saya 100% itu adalah wali kota. Oh, Masya Allah. Wali kota Karena Bitung. saya langsung ke wali kotanya, bukan langsung ke kelurahan mau. Oh. Jadi saya berpikir begini, Ustadz, saya nggak mungkin saya itu kerja dengan ekor. Iya, Saya iya, harus kerja dengan kepalanya kan. Iya, iya, iya. Nanti ekornya paling ikut kepalanya. Saya pikir begitu secara saya berpikir. Iya, iya, iya. Maka saya cari jalan, saya cari cara untuk kebetulan pada waktu itu Ustadz musim-musim kayak gini kampanye. Itu peluang juga. Nah. Dan kebetulan mereka tahu organisasi saya ini besar. Nah. Ya itu saya manfaatkan juga. Berarti waktu wali kotanya Muslim sini ya? Tidak, Kristen. Oh, Kristen. Iya. Kok mau dukung ya? Ya. Mau ngebantu ibu bikin masjid waktu itu? Iya, seperti itulah. Masya Allah. Karena dia pikir kan kita punya kekuatan besar ini mu'alaf di Bitung. Oh. Di bawah. Karena kalau ada kegiatan-kegiatan Muslim halal bihalal di kantor wali kota pada waktu itu, kami diundang untuk kasidah gitu. Tim saya yang nyanyi wali kota gitu. Pada waktu pintar-pintar kita untuk bagaimana kita dekat dengan mereka kan, itu saja. Bagus, toleransinya bagus, tergantung dari kita-kita. Kalau ada acara itu kita diundang. Cuma kalau ada acara makan-makan mereka juga tahu. Kalau ada ibadah-ibadah itu kadang makanan Muslim minta bantu di Muslim yang masak. Baru disendirikan di rumah sebelah, tidak digabungkan dengan mereka. Iya. Dan mereka sudah paham itu kalau tinggal di perum-perum kita. Jadi kalau terjadi hal-hal yang seperti kemarin itu ada oknum-oknum tertentu. Malamnya itu saya kan ditanya Ayah Sofia Pusat dan Ustadz Fatih apa di itu. Saya WA, saya sampaikan ini keadaan Bitung sudah kondusif. Nggak usah, itu kan yang tadi sore, tapi yang malam ini sudah begini, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah kirim berita-berita karena sudah ada ini. Gitu. Dan itu juga kan
yang pelakunya kan bukan orang sini kan? Iya. Iya kan? Kalau orang di sini tidak akan mungkin seperti mungkin. kayak ini Bunda ini orang Lembe. Ini yang Bunda Ice. Dia orang Lembe, keluarga Lembe itu kan namanya dari Nasrani kan. Iya. Saya juga di Bitung sini teman sekolah, teman dulu yang di gereja apa, tapi hubungan kami baik. Alhamdulillah. Tidak ada permasalahan. Tapi kok waktu bikin masjid kok ada yang menentang gitu? Kan tinggal kalau di Perum ini kan sudah berbagai macam suku. Iya, Toh di situ ya. ndak orang-orang kita yang tinggal di daerah ini. Iya. Tapi kalau orang asli sini Orang asli sini 100% saya rasa hubungan kita itu memang kalau lihat ini sudah apalagi kesukuan juga kan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Mualaf Bercerita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.